Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan tentang sejarah peradaban awal dunia. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang peradaban tentang Yunani, Kreta, dan Romawi. Yunani kuno merupakan periode dalam sejarah Yunani yang berlangsung selama 1000 tahun. Pada ini berakhir pada masa munculnya agama Kristen. Dan peradaban ini dipahami sebagai periode awal dari peradaban negara Barat. Wilayah dari negara Yunani meliputi Yunani, sekarang Siprus, kerajaan Aegean, Toria, Sisia, bagian Italia Selatan, dan sepanjang Chalcis, Silita, Thrace, Mesir, Geonia Timur, dan Timur Laut semenanjung Liberia Taurikal. Dalam peradaban Pulau Kreta terdapat juga dengan peradaban Mino yang terdiri dari Raja Minos yang dari Konfusius yang termasyhur. Dalam budaya ini memiliki beragam budaya dan melambangkan ketegangan penduduknya. Dalam bentuk pemerintahan masih dalam kerajaan yang awal, jadi masih belum ditemukan dasar-dasar dari kerajaan ini dalam waktu yang lama. Raja menjadi figur utama dalam acara keagamaan, memiliki peninggalan berupa tembikar yang banyak dan lukisan yang berkembang. Terdapat 3 masa dalam kerajaan ini, yaitu Minoa awal, Minoa pertengahan, dan Minoa akhir. Yunani kuno adalah zaman Yunani Arkais yang abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Sampai pada akhirnya pada abad kuno, peradaban ini mencapai puncak kepemimpinan pada masa Yunani klasik pada abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara kota Athena berhasil mematahkan invasi kerajaan Persia. Masa jaya Athena berakhir pada ketika Athena dikalahkan oleh Sparta dalam perang Peloponnesus pada tahun 404 sebelum Masehi. Seiring aksi penaklukan Alexander Agung, kebudayaan Yunani tetapi dikenal juga dengan sebutan mencakup daerah-daerah yang didiami oleh bangsa Yunani, antara lain Pulau Siprus, Kepulauan Aegea, daerah istilah Yunani kuno dipakai untuk mensifatkan Sisilia dan kawasan selatan semenanjung Italia yang dikenal dengan Yunani besar. Wilayah dimaksud tidak hanya perbatasan Yunani di pesisir Kolkikis, Iliada, Trakia, Mesir, Kyrenaica, kawasan selatan Galia, kawasan timur dan timur laut semenanjung Liberia dan Taurika. Kebanyakan sejarah menganggap peradaban ini membentuk dasar peradaban Barat. Kebudayaan Yunani sangat dipengaruhi oleh kekaisaran Romawi yang pada gilirannya mempengaruhi kawasan-kawasan lain di Eropa. Peradaban Yunani sangat mempengaruhi bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, seni rupa, dan maupun kemunculan Renaissance di Eropa Barat serta kembali diminati pada era kebangkitan neoklasik pada abad ke-18 sampai 19 di Eropa dan Amerika. Dalam kronologinya tidak ada kesepakatan antara universal tentang mengenai awal dan akhir dari masa antiklasik. Biasanya dimulai sejak abad ke-8 Masehi sampai abad ke-6 Masehi atau sekitar 1300 tahun yang lalu. Antiklas klasik di Yunani didahului dengan zaman ke-8 Yunani tahun 1100 sampai 1750 sebelum Masehi, yang secara arkeologis dicirikan dengan gaya tembikar yang geometris dan geometris yang dilanjutkan oleh periode Oriental, yaitu pengaruh kuat terhadap Yunani dari budaya Suria, Hittite, Assyria, Punisia, dan Mesir. Secara tradisional, periode Arkais di Yunani kuno dimulai dari kuatnya pengaruh Oriental pada abad ke-8 sebelum Masehi, yang merupakan salah satu faktor dari menjadikan Yunani memiliki huruf alfabet sendiri. Dengan alfabet muncullah karya tulis Yunani kuno yang paling terkenal adalah buatan Homerus dan Hesiodos. Setelah periode Arkais dimulai periode klasik tahun 500 sebelum Masehi yang pada gilirannya dilanjutkan oleh periode Helenistik setelah kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi. Sejarah Yunani pada artikulasi klasik dapat dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama, zaman Arkais pada 750 sampai 500 sebelum Masehi, yaitu ketika seniman membuat patung berdiri dalam pose yang kaku dan keramat dengan senyum. Periode Arkais biasanya disebut berakhir dengan penggulingan kekuasaan tiran Athena yang berakhir pada 510 Masehi. Zaman klasik yang terdiri 500-323 sebelum Masehi dicirikan dengan gaya oleh pengamat berikutnya disebut sebagai contoh atau klasik. Misalnya Parthenon dalam politik periode klasik didominasi oleh Athena dan Liga Delos pada abad ke-5 sebelum Masehi. Zaman klasik tahun 500 sampai 323 sebelum Masehi dicirikan gaya para pengenal berikutnya disebut sebagai contoh atau klasik, misalnya Parthenon. Dalam politik periode klasik didominasi oleh Athena dan Liga Delos pada abad 5 sebelum Masehi yang digantikan oleh hegemoni Sparta pada awal ke-4 sebelum Masehi sebelum kekuasaan berlari pada Thebes dan Liga Botea akhirnya pada Liga Korinthos yang dipimpin oleh Makedonia. Zaman Helenistis tahun 323 sampai 146 sebelum Masehi ketika budaya kekuasaan Yunani menyebar sampai ke timur dekat dan timur tengah.
Periode ini dimulai dengan kematian Alexander Agung dan berakhir dengan penaklukan Yunani dan Romawi. Zaman Yunani Romawi, periode berlangsung sejak Romawi menaklukkan Korintus. Dalam pertempuran Korintus pada tahun 146 sebelum Masehi sampai didirikan Bizantium oleh Kaisar Konstantinus sebagai ibu kota kekaisaran Romawi pada abad 330 sebelum Masehi. Fase akhir dari artikulasi adalah kurun waktu kristenisasi dari abad ke-4 Masehi sampai abad ke-6 Masehi, biasanya disebut dengan berakhirnya setelah ditutupnya Akademi Neoplatonik oleh Kaisar Yudinus I pada 529 Masehi. Periode bersejarah di Yunani kuno adalah unik dalam sejarah dunia karena merupakan periode pertama yang dikuatkan dengan adanya historiografi yang layak, sedangkan proto-sejarah dan sejarah kuno lebih awal lebih banyak diketahui melalui bukti situasional, misalnya annal atau daftar raja dan epigrafu pragmatis. Herodotus dikenal sebagai bapak sejarah, yang dijulukinya Historia menjadi asal kata menjadi histori. Karya Herodotus ditulis pada tahun 450 sebelum Masehi sampai 420 sebelum Masehi dan cakupannya mencapai 1 abad ke belakang. Yang membahas tentang tokoh-tokoh bersejarah dari abad ke-6 seperti Darius I dari Persia, Kambises II dan Phrasmatik III serta menyinggung beberapa tokoh pada abad ke-8 semisal Kandaules. Pada Herodotus dilanjutkan oleh penulis semacamnya seperti Thukydides, Xenopus, Demosthenes, Plato, dan Aristoteles. Sebagian besar para penulis ini adalah Athena atau pro-Athena, sehingga sejarah dan politik Athena lebih banyak diketahui daripada kota-kota lainnya. Cakupan mereka terbatas pada sejarah diplomasi, militer, politik, dan mengabaikan sejarah ekonomi serta sejarah sosial. Sejarah Yunani Arkais. Yunani Arkais pada abad ke-8 sebelum Masehi, ketika Yunani mulai bangkit dalam zaman kegelapan yang ditandai dengan keruntuhan peradaban Mykenae. Peradaban baca tulis telah musnah dan aksara Mykenae telah dilupakan, akan tetapi bangsa Yunani mengadopsi alfabet Phoenician, memodifikasinya dan menciptakan alfabet Yunani. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, catatan terus mulai muncul. Yunani saat itu terbagi-bagi menjadi banyak komunitas kecil yang terbentuk oleh pola geografis Yunani di mana setiap pulau tambah dan daratan terpisah satu sama lain oleh laut ataupun pegunungan. Lelantin pada 710 sampai 650 sebelum Masehi adalah konflik yang berlangsung pada masa ini yang merupakan perang tertulis yang berhasil terdokumentasikan dari masa Yunani kuno. Konflik ini adalah pertikaian antara Polis dan Kalkis dan Esteria dalam memperolehkan tanah Lelentina yang subur di Euboea. Kedua kota itu menderita kemunduran akibat lamanya perang, meskipun Kalkis menjadi pemenangnya. Kaum Sadacar berkembang pada paruh pertama pada abad ke-7 Masehi, ditunjukkan dengan diperkenalkan mata uang kuno pada tahun 680 sebelum Masehi. Hal ini menjadi ketegangan antar banyak yang di negara kota. Rezim aristokrat yang secara umum memerintah pada Polis kini terancam oleh saudagar kaya yang pada akhirnya menginginkan juga kekuasaan politik. Sejak tahun 650 sebelum Masehi, para aristokrat harus berusaha untuk tidak digulingkan atau digantikan oleh tiran populis. Kata ini berasal dari Yunani non-peyoratif tupoch yang berarti penguasa yang tidak sah, meskipun gelar ini berlaku baik pemimpin bagus maupun yang pemimpin buruk. Populasi yang bertambah dan berkurangnya lahan tampaknya menjadi pemicu dari perselisihan internal antara kaum kaya dan kaum miskin di banyak negara. Seperti di Sparta, perang Mesenia terjadi akibat dari Mesenia dijekolkan dan penduduknya dijaga sebagai budak. Perang ini dimulai pada paruh kedua abad ke-8 sebelum Masehi, yang merupakan suatu tindakan tanpa pendahulu di kota Yunani kuno. Praktik ini memungkinkan terjadinya revolusi sosial, penduduk yang diperbudak kemudian disebut sebagai holet, dipaksa untuk bertani dan bekerja untuk rakyat Sparta, sementara laki-laki Sparta menjadi prajurit dan masuk ke dalam pasukan Sparta. Ini menjadikan Sparta sebagai negara termiliterisasi secara permanen. Bahkan orang kaya yang hidup terlatih sebagai prajurit seperti halnya kaum miskin. Penyetaraan ini bertujuan mengurangi potensi terjadinya konflik sosial antara kaum kaya dan kaum miskin. Reformasi disebut sebagai oleh Lycurgus dari Sparta dan kemungkinan selesai pada tahun 650 sebelum Masehi. Adalah pulau terbatas yang terbesar di wilayah Yunani dan merupakan terbesar kelima di Laut Tengah. Kreta terletak antara 160 km atau 99 mil selatan dari daratan Yunani. Sekitar 100 km 62 mil dari darat daya Anatolia. Kreta memiliki luas 8.336 km dan garis pantai 1.406 km. Ini membatasi perbatasan selatan Laut Aegea dengan Laut Kreta atau Laut Kreta Utara di utara dan Laut Libya di selatan. Kreta merupakan kepulauan yang kecil, memiliki 13 unit administrasi di dalamnya, yang memiliki dan merupakan
terbaik kelima di Yunani. Ibu kota terbesarnya adalah Heraklion yang berada di pantai utara pulau ini. Pada tahun 2020, wilayah ini memiliki populasi 636.504 jiwa. Deodecan terletak di timur Kreta, sedangkan Kleides terletak di utara, dipisahkan oleh Laut Kreta. Peloponnes berada di laut barat daya dari wilayah tersebut. Manusia yang 130.000 tahun yang lalu. Di dalam pulau ini terdapat gunung-gunung yang karakternya adalah barisan pegunungan tinggi yang melintas dari barat ke timur. Gunung Ida dan jajaran tinggi Pegunungan Putih merupakan titik-titik tinggi dari Pulau Kreta serta ngarai Samaria yang menjadi cagar biosfer dunia. Kreta membentuk bagian penting dalam ekonomi dan warisan budaya dari Yunani yang sambil mempertahankan ciri-ciri budaya lokalnya seperti puisi dan musiknya sendiri. Bandara Nikos Konstantinos di Heraklion dan Bandara Decania memiliki wisatawan internasional seperti Istana Knossos dan pemukiman zaman perunggu kota Yunani Minoa serta di Heraklion. Hari ini adalah Gua Pesikro.